Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan. Dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang. Tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Sakiti Keder. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu hal yang sangat viral, yang sangat menguras energi kita dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu mengenai viralnya ijazahnya Pak Jokowi. Ya, karena memang kalau kita ketahui ijazah ini menciptakan sesuatu kegaduhan di kalangan masyarakat. Dan kita flashback ke belakang, ada yang mengatakan bahwa ijazah itu sesuatu hal yang privat. Ijazah itu adalah sesuatu hal yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Itu yang dikatakan oleh pengacaranya Pak Jokowi. Tetapi kalau kita flashback belakang, kita melihat teman-teman Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah di depan publik, yaitu ketika beliau-beliau itu berkumpul di UGM, dan di belakangnya pun itu juga ada serat Pak Jokowi. Artinya itu sudah tersebar, bukan rahasia umum lagi. Nah, dan itulah yang dilakukan uji forensik atau uji digital yang dilakukan oleh saudara Roy Suryo dan Rismond dan kawan-kawan. Nah, padahal sebelumnya ada yang mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu belum pernah keluar. Tapi kalau kita flashback belakang, ya tadi saya katakan, itu pernah keluar ketika teman-teman Pak Jokowi itu berkumpul di UGM, dan beliau-beliau itu masing-masing itu membawa ijazah. Mereka itu begitu bangga menunjukkan ijazahnya masing-masing. Tetapi di situ tidak ada Pak Jokowi.
Tetapi di slide belakang itu ada ijazahnya Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi nggak hadir. Artinya itu sudah membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu sudah tersebar ke publik. Selain itu juga ada kader dari PSI yang bernama Dian Sandi Pratama, itu juga pernah mengupload di media sosial X, dan itu juga di CC ke Pak Jokowi. Nah, itulah yang dilakukan analisis yang dicurigai oleh Rismond dan kawan-kawan, teman-teman. Ya, karena memang ini sesuatu hal, ijazah ini sangat menguras energi kita, ya, sangat menjadikan kegaduhan di kalangan masyarakat, terjadi popularisasi di kalangan masyarakat. Seharusnya menurut kita semua sih, Pak Jokowi sebaiknya seperti yang dilakukan teman-temannya dengan membawa ijazahnya sendiri-sendiri, ditunjukkan kepada publik agar tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Padahal kalau kita lihat teman-temannya begitu bangga kok menunjukkan ijazahnya. Kenapa Pak Jokowi begitu sulit menunjukkan ijazah itu sampai memakan korban 2 orang, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri? Inilah yang menjadi pertanyaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Apakah ini semuanya hanya dijadikan sebagai alat untuk, ya, popularitas nama Pak Jokowi itu sendiri gitu? Ketika Pak Jokowi itu sudah pensiun, itu ya teman-teman, kita pikiran di situ. Apakah memang Pak Jokowi hanya menciptakan popularitas dengan cara mengelola isu-isu ijazah ini? Nah, coba kita berpikir secara logika. Nah, walaupun bagaimanapun Niken Sakiti Kadir ini adalah seorang, ya, pendukungnya Pak Jokowi garis keras. Dulu orang yang menuduh Pak Jokowi itu PKI, kita semua yang ikut menghantam. Dulu ketika Pak Jokowi dituduh ijazah palsu, kita semua juga yang ikut menghantam. Ya, tetapi ketika di kalangan masyarakat sudah terjadi polarisasi seperti ini, kita juga harus bersuara. Saya juga bersuara walaupun saya pendukung kerasnya Pak Jokowi. Selama 2 periode saya mendukung Pak Jokowi. Ya, di situ teman-teman. Jadi bukan berarti artinya kalau kita mengkritisi apa yang terjadi saat ini artinya kita benci terhadap Pak Jokowi, tidak. Tetapi kita sayang terhadap Pak Jokowi. Karena presiden-presiden yang lain ketika paripurna itu tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Mereka begitu anteng, mereka begitu beraktivitas dengan kesukaannya masing-masing. Tetapi Pak Jokowi tidak, seolah-olah kalau saya lihat Pak Jokowi tidak mau duduk diam. Seolah-olah Pak Jokowi ini kalau saya melihat, ya, hanya ingin tampil dan tampil dan tampil. Apa kurang puas menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur sekali, menjadi presiden 2 kali? Seharusnya pensiun, diam, ya, dan tidak usah mengurusin sesuatu hal yang berhubungan dengan politik ke depan. Walaupun di situ ada Mas Gibran, biarkan Mas Gibran itu berjuang sendiri. Itu menurut logika kami. Walaupun kami adalah pendukung kerasnya Pak Jokowi, tetapi itu saran kami sebagai seorang pendukung. Dan mengenai ijazah ini lebih baik Pak Jokowi segera menunjukkan kepada publik seperti, ya, yang dilakukan teman-temannya itu ketika berkumpul di UGM. Nah, dan beliau-beliau itu pun kalau saya lihat begitu bangga menunjukkan ijazah aslinya. Kenapa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah saja harus memanggil pengacara, sedangkan teman-temannya itu begitu cepat menunjukkan ijazah tersebut? Kan seperti ini yang menjadi pertanyaan kita sebagai kalangan masyarakat gitu. Jadi kalau kita melihat ini, orang pendukung Pak Jokowi garis keras seperti saya, ya agak berpikir menjadi seperti ini, ya, gitu loh teman-teman. Nah, oleh karena itu mari kita simak beberapa statement dari pendukung kerasnya Pak Jokowi. Selain saya juga ada yang berpikiran yang sama. Menurut teman-teman bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan teman-teman komen di bawah, ya, seperti itu.